Saudara tahu kenapa Ka'bah ya punya magnet yang begitu besar? Ka'bah di Mekah so powerful. Why? Apakah batunya sakti di situ? Apakah ada God yang datang ke situ, Tuhan? Maaf, ini little bit sensitive ya, but at least this is my opinion. Bayangkan, sejak adanya agama Islam abad ke-7, selama 1400 tahun, semua orang yang beragama sama, yang memiliki fokus yang sama, pada jam yang sama, 5 kali sehari, mereka fokus kepada satu titik dan mengucapkan doa, mantra, whatever it is, yang sama, dengan frekuensi yang sama. Seperti laser. Jadi powerful nggak? Menjadi magnet dari spirituality atau tidak? Ya saya hanya kasih contoh ini, tapi banyak contoh lain. Kalau you lihat di Ka'bah itu, dia kotaknya segi 4 ya, ada di lapisan yang segi 4. Itu burung tidak bisa terbang dari sini ke sini, dia harus muter. Jadi kalau ini kotak segi 4, dia nggak bisa terbang. Kenapa saudara-saudara nggak bisa terbang? Kapal terbang pun sekarang sudah dilarang terbang di atas Ka'bah. Kenapa? Karena ada energi yang begitu luar biasa naik ke atas. Apakah hanya karena itu? Yes, rutin 5 kali sehari. Oleh karena itu banyak yang naik haji, kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka minta di situ gitu, sumber energi. They ask there, ada reasonnya. Yang kedua, saudara-saudara, di Ka'bah orang melakukan, waktu beribadah mereka berputar. Tawaf. Tawafnya bukan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kenapa? Kenapa nggak terbalik aja gitu? Kenapa harus begini gitu? Dan waktu mereka berputar, mereka berdoa, mereka khusyuk, pikirannya, perasaannya, ucapannya in one with yang mereka percaya sebagai the Almighty yang ada di situ. Tamu Allah ya istilahnya. They do with all the heart, seperti in trance. Memang harus in trance, harus trance dalam keadaan itu. Dia lagi menyatu dengan ilahi. Tapi kenapa berputarnya seperti itu? Kita di fisika, ini pendekatan dari fisika. Waktu kelas 3 SMP diajar namanya kalau bikin kumparan elektron, dinamo, ada namanya hukum tangan kanan. Kalau jari tangan kanan saya begini, saya mengumpar begini, yang akan naik energinya kemana? Ke atas. Oleh karena itu tawaf itu begini, supaya energinya naik ke atas. That's the reason. Kalau dalam meditasi, saudara melakukan energinya terbalik, ya pergi ke mana? Ya pergi ke bawah, silakan. Jadi nanti dalam meditasi kita, kalau you ingin circling, ingat circlingnya kemana? You ingin dancing, ingat dancingnya kemana? Maaf, if you want to make love, yang kita lihat make love is wrong, up and down, up and down. True. You have to circling, and the circling ada rotationnya. You akan mengalami apa? Bukan ejakulasi ke bawah, you akan ejakulasi ke atas. That's the spiritual. Sexuality is spiritual things. Kita menjadi bukan hanya satu tubuh, kita menjadi satu jiwa, satu spirit. Disitulah spirit. It's a teknik yang kita sudah, kalau kita pelajari, is there. Coba saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Ya, coba lakukan. The energy, play with the energy. Karena energi itu selalu bergerak, circular. Sekarang kok bisa sih kitab suci itu nulis seperti itu? Tahu dari mana? Tahu dari mana nulis seperti itu? So, pasti ada universal mind, pemikiran. How dia pergi ke sana sampai dia dapat? Pasti ada tekniknya, ada caranya. Jadi saya bukan cynical sama kita. No, I believe in that because saya lihat banyak secara saintifik banyak sekali yang bisa diterapkan. Hal yang lain. Jadi hukum pertama adalah energi. Energi itu selalu jangan lupa kalau bergetar juga harus ingat aja. Especially for husband and wife. Jangan bergetar aja ya. Harus berputar.
Dan harus tahu putarannya kemana gitu. Beda nggak kalau kita ada di kutub selatan sama di kutub utara berputarannya? Coba you lihat ya, air yang kalau di air yang dimasukin di mana bathtub gitu, kalau dia di utara sama belahan selatan berbeda putarannya. Jadi putaran orang utara sama putaran orang selatan lain. Orang Madura lain lagi putarannya.